Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yasdar TV. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi pengalaman dan sharing informasi terkait pendaftaran calon pendamping tenaga kerja sukarela untuk lanjutan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Yasdar TV ini supaya lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Baik pemirsa yang berbahagia, untuk selanjutnya para peserta calon pendaftar sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, scan KTP dengan file PDF. Yang kedua, ijazah terakhir berbentuk file PDF. Kemudian pas foto pribadi berbentuk file JPG. Kemudian selanjutnya bukti pendamping usaha atau pernah berwirausaha. Ini bisa di-download langsung di link Kemnaker, Bishub Kemnaker ya, pada akun masing-masing ketika mendaftar. Jadi sebaiknya sebelum mendaftar download dulu beberapa surat-surat penting yang akan dilampirkan di-upload di pendaftaran pendamping TKM lanjutan ini. Selanjutnya profil calon tenaga kerja sukarela, itu tinggal diisi saja sama dalam bentuk PDF. Sebelumnya di-download dulu. Selanjutnya surat lamaran calon pendamping tenaga kerja mandiri lanjutan dalam bentuk file PDF yang bisa di-download terlebih dahulu sebelum pengisian. Selanjutnya surat pernyataan pengalaman pendampingan ya. Kemudian surat pernyataan calon pendamping tenaga kerja mandiri lanjutan. Kemudian surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan. Nah, mengenai surat-surat ini bisa di-download terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi untuk pendamping tenaga kerja mandiri lanjutan. Untuk mengawali, saya dibuka atau ditelusuri di Google atau Google Chrome dengan memasukkan kata kunci Bishub Kemnaker, registrasi atau Bishub Kemnaker saja. Kita klik registrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Kemnaker. Setelah tampil jendela seperti ini, kita mengklik Bishub ya. Kemudian pilih ke dashboard. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik ke dashboard untuk daftar. Nah, di sini ada beberapa pilihan, di mana yang pertama daftar TKM pemula. Ternyata karena ini sudah ditutup per tanggal 14 Mei 2023. Kemudian daftar TKM lanjutan juga sudah ditutup. Dan yang sekarang akan kita mencoba untuk registrasi calon pendamping tenaga kerja mandiri lanjutan, maka kita klik daftar TKS lanjutan. Nah, pemirsa, di sini kita tinggal mengisikan identitas kita masing-masing. Dipastikan untuk NIK itu sudah otomatis tersimpan karena kita sudah memiliki akun siap kerja. Kemudian yang kedua, kita isikan nama sesuai KTP. Jika ada nama singkatan tetap singkatan, jika tidak ada nama singkatan jangan ada yang disingkat, sesuai KTP. Kemudian selanjutnya jenis kelamin diisikan pria atau wanita, laki-laki atau perempuan. Kemudian tanggal lahir diisikan sesuai KTP. Kemudian alamat sesuai KTP. Untuk alamat cukup sampai RT dan RW, karena di bawahnya pengisian alamat itu akan dipilihkan langsung oleh sistem. Yaitu untuk provinsi kita tinggal klik pilih provinsi di mana calon pendaftar berada sekarang atau sesuai KTP. Kemudian kabupaten dan kota sesuai KTP. Kemudian selanjutnya kecamatan juga sesuai KTP. Kemudian setelah itu kita scroll ke bagian bawah. Selanjutnya kita mengisi kelurahan atau desa sesuai KTP. Kemudian kode pos sesuai KTP. Tapi saya kira di KTP tidak ada nomor kode pos. Maka untuk pencarian kode pos bagi pemirsa yang kesulitan bisa dicari di Google dengan memasukkan kata kunci kode pos dan kecamatan yang bersangkutan. Dengan demikian insya Allah nomor kode pos akan muncul di Google pemirsa sekalian. Kemudian alamat domisili sama dengan KTP atau tidak. Kalau sama dengan KTP tinggal centang kotak yang tersedia. Kalau tidak sesuai dengan KTP maka itu tidak dicentang, tetapi tinggal langsung diisi bagian selanjutnya. Hal ini dimaksudkan adalah ketika pemirsa contohnya pembuatan KTP berada di Jawa Timur, tapi sementara sekarang sudah menjadi warga Jawa Barat. Maka yang diisi adalah alamat sesuai domisili sekarang. Cukup sampai RT dan RW. Misalnya contoh Kampung Mekarsari RT 006 RW 003.
Kemudian selanjutnya untuk pengisian yang lainnya, provinsi tinggal pilih apakah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Kemudian kabupaten atau kota domisili tinggal pilih, kemudian kecamatan domisili juga tinggal pilih, kemudian kelurahan atau desa domisili juga tinggal pilih. Kemudian yang selanjutnya kode pos domisili juga tinggal memasukkan nomor kode posnya. Sekali lagi, kalau bagi para pemirsa yang kesulitan untuk mengetahui nomor kode pos, bisa ditelusuri di Google dengan memasukkan kata kunci kode pos kecamatan yang bersangkutan. Dipastikan nanti kode pos akan muncul dan bisa diisikan. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nomor HP atau WhatsApp yang aktif ya. Diisikan nomor HP atau WhatsApp yang aktif. Kemudian diisi pula kontak kerabat. Boleh kalau bagi yang sudah punya istri diisikan suaminya, boleh yang sudah punya suami diisikan istrinya jika yang mendaftar suaminya atau sebaliknya. Atau misalnya belum punya istri, belum punya suami, boleh mengisikan nama ayahnya atau nama ibunya atau nama kakaknya atau nama adiknya. Kemudian diisikan pula nomor telepon kerabat tersebut sesuai kepemilikan dari nama yang diisikan tadi. Kemudian pekerjaan kita saat ini. Yang selanjutnya pendidikan terakhir. Kemudian pengalaman pendamping bila ada. Kemudian lama pengalaman pendampingan bila ada. Boleh diisi, boleh juga tidak. Kemudian kita scroll ke bagian selanjutnya. Nama usaha yang dimiliki saat ini bila kita memiliki usaha. Kalaupun tidak ada, tidak diisi juga, tidak mengapa. Selanjutnya, produk usaha yang dijual saat ini bila kita sedang melakukan kegiatan usaha. Tidak diisi juga, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya, dokumen yang harus diupload. Yang pertama, untuk mengupload dokumen itu dipastikan dipersiapkan dokumen-dokumen yang telah saya sebutkan. Yang pertama adalah scan KTP, bisa fotokopi, bisa juga asli yang difoto dan dibentukkan file PDF, asal tampilannya terlihat jelas. Kemudian sebelum melakukan upload, pilih edit dulu, kemudian unggah file. Kemudian selanjutnya scan ijazah terakhir sama edit dulu, kemudian unggah file PDF. Kemudian kita scroll ke bagian selanjutnya, pas foto pribadi. Ya, kalau pas foto pribadi ini menggunakan file JPG, ya, bisa berlatar merah atau berlatar biru. Dengan edit, kemudian masukkan foto, unggah foto ya. Kemudian selanjutnya scan bukti dokumen pernah sebagai pendamping usaha atau berwirausaha. Jadi kalau sudah melakukan pendampingan sebelumnya, pendampingan dalam bidang usaha, bukti kita melakukan atau mengikuti kegiatan tersebut dalam bentuk sertifikat ataupun lainnya bisa diunggah dengan cara klik edit, kemudian unggah sertifikat atau hal lain sebagai daya dukungnya. Kemudian selanjutnya profil calon pendamping TKM lanjutan. Nah, ini sebetulnya tadi juga sudah disampaikan, jadi sudah disiapkan terlebih dahulu yang sudah ada contohnya dari akun masing-masing yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kemudian klik edit, kemudian unggah file dalam bentuk PDF. Selanjutnya pemirsa, kita scroll lagi ke bagian paling bawah. Surat lamaran calon pendamping, ini juga sudah ada contohnya yang sudah diisi sebelumnya. Kemudian klik edit, kemudian unggah file, kemudian selanjutnya tulisan pendamping terkait pengalaman usaha. Nanti di sana ada beberapa item yang tinggal diisi oleh para pemirsa. Kemudian dibuatkan dalam bentuk file PDF. Kemudian kalau sudah ada, tinggal klik edit dan unggah file. Kemudian kita scroll lagi ke bagian surat pernyataan calon pendamping TKM lanjutan yang sudah di-download sebelumnya dan sudah diisi dan sudah juga dibentukkan dalam file PDF dengan cara klik edit kemudian unggah file. Kemudian selanjutnya yang terakhir surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan. Biasanya kalau untuk surat pernyataan menggunakan atau memakai materai. Ini juga sudah ada contohnya, tinggal diisi dan dibentukkan file PDF, kemudian klik edit dan kemudian klik unggah file. Maka dengan demikian registrasi tenaga kerja sukarela untuk TKM lanjutan telah selesai. Selamat bagi para pemirsa yang akan mencoba melakukan registrasi untuk calon pendampingan tenaga kerja sukarela TKM lanjutan. Semoga berhasil dan semoga para pemirsa semuanya mendapatkan bagian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya, Yasdar TV mengucapkan selamat malam dan selamat mencoba. Ingat, lebih cepat lebih baik karena pendaftaran sangat terbatas, waktunya juga terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.